Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di konten pembahasan materi matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan 2. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizal Akbar dengan NIM 20700121034 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan dosen pengampu Ibu Sri Sulasteri SSI MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, untuk aplikasi PD Linear Orde 1. Aplikasi PD Linear Orde 1 dapat digunakan pada hukum Newton tentang pemanasan dan pendinginan. Formulasi matematis hukum empiris Newton tentang pendinginan atau pemanasan suatu objek diberikan oleh persamaan deret pertama urutan linear, yang secara umum dapat dituliskan dengan dt per dt sama dengan k dikali t dikurang tm, dengan k adalah konstanta proporsional dan fungsi t adalah temperatur objek untuk t lebih besar dari 0. Kita masuk ke contohnya. Jika ketika sebuah kue dikeluarkan dari oven, suhunya diukur pada 300 derajat Fahrenheit. 3 menit kemudian suhunya adalah 200 derajat Fahrenheit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kue untuk dingin pada suhu kamar 70 derajat Fahrenheit? Nah, soal ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan PD Linear Orde 1. Adapun langkah-langkah yang bisa kita gunakan, yang pertama itu kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis dengan apa saja yang kita ketahui, yang mana yang pertama itu temperatur lingkungan atau TM-nya yaitu 70 derajat Fahrenheit, suhu awal atau T0 nya itu 30 derajat Fahrenheit, dan suhu pada saat 3 menit atau T3 adalah 200 derajat Fahrenheit. Langkah kedua, kita modelkan secara matematis, dapat ditulis dengan dt per dt sama dengan k dikali t dikurang 70, karena TM nya tadi 70 sehingga kita kurangi dengan 70, dengan T0 nya itu 300 dan T3 nya itu 200. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, dengan langkah ketiga yaitu menentukan solusi dari model matematis yang telah kita dapatkan tadi. Adapun bentuk persamaan diferensialnya itu dapat kita tuliskan menjadi dt per t dikurang 70 sama dengan kdt. Ya, dari mana kita dapatkan ini? Kita pindah ruaskan atau kita kali masing-masing kedua ruas dengan T dikurang 70 untuk yang ruas kiri dan ruas kanan juga, dan dikali lagi dengan dt sehingga diperoleh bentuk PD nya seperti itu. Selanjutnya, dengan mengintegralkan kedua ruas maka kita peroleh untuk dt per t dikurang 70 itu hasilnya kan len mutlak t dikurang 70, sementara untuk kdt itu hasilnya adalah kt tambah c1, sehingga kita peroleh nilai t nya yaitu adalah 70 ditambah e pangkat kt ditambah c1. Nah, selanjutnya kita misalkan e pangkat c1 ini sama dengan c, maka persamaan yang tadi kita peroleh menjadi T sama dengan 70 ditambah C dikali E pangkat KT. Dari persamaan T sama dengan 70 ditambah C E pangkat KT disubstitusi saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 300, sehingga diperoleh T sama dengan 70 ditambah C dikali E pangkat KT. T nya 300 kita substitusi, dan T kecilnya itu 0, sehingga 300 sama dengan 70 ditambah C E pangkat 0. E pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga E pangkat 0 dikali C itu sama dengan C, dan didapatlah persamaannya 300 sama dengan 70 ditambah C, sehingga C nya itu 230. Jadi kita masukkan nilai C yang kita dapat ke persamaan yang tadi, yaitu T sama dengan 70 ditambah 230 dikali E pangkat KT. Nah, langkah keempat, evaluasi model.
Saat T sama dengan 3 dan T3 sama dengan 200, maka diperoleh 200 sama dengan 230 dikali E pangkat K dikali 3, maka E pangkat 3K sama dengan, ya masing-masing kedua pos kita kurang dengan 70 terlebih dahulu, baru kemudian dibagi dengan 230, didapatlah E pangkat 3K sama dengan 13/23, sehingga K sama dengan 1/3 ln 13/23 atau sama dengan minus 0,19018, sehingga TT sama dengan 70 ditambah 230 E pangkat negatif 0,19018 T. Selanjutnya untuk aplikasi PD linear OR D2. Nah, aplikasi PD linear OR D2 ini dapat digunakan pada rangkaian arus searah LC. Yang dapat dilihat pada gambar sebuah hambatan R ohm dan sebuah kumparan L Henry dan sebuah kapasitor C Farad dalam rangkaian seri dengan sumber daya elektromagnetik yang menyediakan suatu voltase ET pole pada saat T. Pada kasus tersebut berlaku hukum Kirchhoff. Muatan Q pada kapasitor diukur dalam kolom memenuhi persamaan berikut, yaitu L turunan kedua dari Q per dt kuadrat ditambah R turunan pertama Q per dt ditambah 1/C Q sama dengan ET. Arus I sama dengan dq per dt diukur dalam ampere, memenuhi persamaan yang diperoleh dengan pendiferensial persamaan di atas adalah T, yaitu L turunan kedua dari I dt kuadrat per dt kuadrat ditambah R turunan pertama I per dt ditambah 1/CI sama dengan turunan dari ET. Untuk contoh soalnya, yaitu tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T sehingga suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry dan C sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 Farad dan E sama dengan 12 volt dengan diasumsikan pada awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar tertutup. Untuk penyelesaiannya, pertama persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu L turunan kedua Q per dt kuadrat ditambah R turunan pertama Q per dt ditambah 1/C Q sama dengan ET. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC diperoleh 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 1/2 dikali 10 pangkat minus 4 Q sama dengan 12. Nah, masing-masing kedua ruas dikali 50 diperoleh Q double aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 Q sama dengan 900. Selanjutnya kita menentukan solusi homogennya. Maka diperoleh persamaan karakteristik dari persamaan sebelumnya, yaitu R kuadrat ditambah 800R ditambah 2500.000 sama dengan 0. Kita bisa mencari akar-akarnya dengan rumus kecap, bukanlah, dengan rumus ABC, sehingga akar-akarnya menjadi R1 dan 2 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita substitusi masing-masing nilainya, di mana B bernilai 800, A nilainya 1 dan C nilainya 250.000. Sehingga setelah kita substitusikan masuk ke dalam rumus, diperoleh minus 800 plus minus akar 640.000 dikurang 1 juta per 2 sama dengan minus 400 plus minus 300i.
sehingga solusi homogen atau QH-nya itu sama dengan E pangkat minus 400T dikali C1 cos 300T dikali C2 sin 300T. Selanjutnya kita menentukan solusi non homogennya. Dengan menggunakan metode koefisien tertentu, maka kita peroleh QP sama dengan A, di mana A sama dengan 600 per 250.000 atau sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 3, sehingga solusi homogennya QP sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Adapun solusi umumnya adalah Q, yaitu QH ditambah QP, sehingga diperoleh Q-nya itu adalah E pangkat minus 400T dikali dengan C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Dengan menggunakan syarat awal Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0, kita lanjutkan dengan menentukan C1 dan C2 nya atau solusi khususnya. Diketahui tadi bahwa Q sama dengan E pangkat minus 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat minus 3, dan Q0 nya itu sama dengan 0, I0 nya sama dengan 0, maka I sama dengan turunan pertama Q per dt atau sama dengan I sama dengan Q aksen. Sehingga dari persamaan tersebut kita peroleh 0 sama dengan E pangkat minus 400T dikali C1 cos 300 dikali dengan T nya, dimana T nya itu 0, kita substitusi langsung, dan C2 nya sin 300 dikali dengan T juga 0 ditambah 2,4 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Dan kita ketahui bersama bahwa cos 0 itu sama dengan 1 dan sin 0 itu 0, sehingga kita peroleh 1 dikali C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 0 ditambah 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, di sini tinggal C1 karena C2 nya dikali 0, jadi diperoleh 0 sama dengan C1 ditambah 2,4 dikali 0 dikali 10 pangkat minus 3. C1 sama dengan minus 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Adapun T sama dengan Q aksen 0 sama dengan 0, maka Q sama dengan E pangkat, dan Q sama dengan E pangkat minus 400T C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Karena 2,4 dikali 10 pangkat minus 3 merupakan konstanta dan turunannya 0, maka Q sama dengan U dikali P, maka turunan dari Q adalah U aksen P ditambah P aksen U, dimana U nya yaitu E pangkat minus 400T, maka U aksennya adalah minus 400 E pangkat minus 400T, dan P nya adalah C1 cos 300T dan ditambah C2 sin 300T. Maka ketika diturunkan diperoleh minus 300 C1 cos 300T ditambah 300 C2 sin 300T. Kita gunakan rumus Q aksen sama dengan U aksen P ditambah P aksen U, diperoleh Q aksen, kita masukkan U aksennya yaitu minus 400 E pangkat minus 400T C1 cos 300T dikurang 400 E pangkat minus 400T C2 sin 300T. Kemudian kita masukkan P aksen dikali U nya yaitu dikurang 300 E pangkat minus 400T C1 cos 300T ditambah 300 E pangkat minus 400T C2 sin 300T. Karena is 0 sama dengan 0, maka I sama dengan Q aksen, dengan Q nya yaitu E pangkat minus 400T C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Q aksen 0 nya sama dengan minus 400 dikali dengan minus 2,4 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 300 C2, sehingga sama saja jika kita tuliskan, karena Q0 nya itu 0,
sehingga kita bisa pindah-ruaskan yang 300C2 sehingga menjadi minus 300C2 sama dengan minus 400 dikali dengan minus 2,4 dikali 100 pangkat minus 3, dan diperoleh minus 300C2 sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat minus 1, atau C2 sama dengan kedua ruas kita bagi dengan minus 300, dan diperoleh C2 nya itu 9,6 dikali 10 pangkat minus 1 per minus 3 dikali 10 pangkat 2, atau C2 sama dengan minus 3,2 dikali 10 pangkat minus 3. Sehingga solusi khususnya adalah, karena kita sudah memperoleh C1 dan C2 nya, maka kita sudah memperoleh solusi khususnya, yaitu Q sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali 2,4 dikurang E pangkat minus 400T dikali 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Selanjutnya kita menentukan nilai arus I, maka dilakukan pendiferensialan solusi khusus terhadap T. Q sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali dengan 2,4 dikurang E pangkat minus 400T dikali 2,4 cos 300T tambah 3,2 sin 300T. Dengan menggunakan rumus turunan parsial atau Q T sama dengan U kali P, maka U aksen dikali P ditambah P aksen dikali U adalah turunannya. Dengan U nya yaitu 10 pangkat minus 3, maka U aksennya yaitu 0, dan P nya itu 2,4 dikurang E pangkat minus 400T dikali 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T, maka V aksennya diperoleh 2000 E pangkat minus 400T dikali 300T, sehingga diperoleh Q aksen T yaitu 200 E pangkat 400T dikali 300T dikali dengan 10 pangkat minus 3. Mengapa kita hanya mengambil P aksen dikali U? Karena tadi U aksennya 0 sehingga hasil perkaliannya adalah 0. Jadi sama saja jika kita substitusikan masuk semua nilai yang kita ketahui, sehingga diperoleh Q aksen T nya itu adalah 2 dikali E pangkat minus 400T dikali 300T, yang merupakan arus atau IT nya, sehingga diperoleh nilai arus pada waktu T IT adalah IT sama dengan 2 kali E pangkat minus 400T dikali 300T. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.